Selain kedua tim ini, yang tampaknya merupakan tim terkuat, ada 3 tim lemah lainnya yang terdiri dari beberapa raja bela diri tingkat medial tahap akhir. Orang-orang ini seharusnya berasal dari sekte peringkat 8, seperti Paviliun Langit Terbit, di 18 provinsi selatan. Di sekte-sekte itu, seseorang hanya perlu maju ke puncak raja bela diri tingkat medial tahap akhir untuk menjadi pewaris sejati. Pewaris sejati tidak kekurangan sumber daya. Mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh bandit-bandit terkenal ini demi mutiara pengumpul roh tingkat medial. Namun, di antara para kultivator kuat ini, yang menarik perhatian Xiao Chen adalah seorang kultivator berambut putih. Kultivator berambut putih ini memiliki bekas luka samar di wajahnya. Dia mengenakan pakaian putih dan tampil sangat bersih, sederhana, dan damai. Namun, Xiao Chen mendeteksi kekejaman yang terpendam di kedalaman mata orang itu, sepenuhnya memungkiri penampilan luarnya. Jika energi mental Xiao Chen tidak lebih kuat dari para kultivator biasa, dia tidak akan menyadari keanehan ini. Orang ini juga merupakan puncak raja bela diri tingkat medial tahap akhir. Terlebih lagi, berdasarkan auranya, dia tidak lebih lemah dari pria berbaju hitam dan gadis berbaju kuning. Tanpa berkata apa-apa, Xiao Chen membayar tagihan dan meminta kamar yang bagus. Setelah mandi, dia segera mulai menggunakan mutiara pengumpul roh untuk berkultivasi. Malam tiba dengan cepat, dan bulan terang menggantung di langit, memancarkan cahaya lembut. Dunia tampak tenang dan damai. Dong, 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 ketukan datang dari pintu. Xiao Chen membuka matanya dan berhenti berkultivasi untuk menjawabnya. Seorang anggota tim gadis berbaju kuning berdiri di luar pintu. Seperti gadis berbaju kuning itu, orang ini juga seorang gadis cantik, berpakaian hijau. Gadis ini tersenyum anggun dan berkata, "Kamu pasti murid elit dari sekte langit tertinggi, kan?" Di bawah sinar bulan, gadis ini terlihat sangat cantik saat tertawa. Dia memancarkan pesona tertentu yang menarik hati sanubari Xiao Chen. Gadis ini mungkin mengembangkan semacam teknik pesona. Dia melakukan teknik ini saat dia berbicara. Namun, itu tidak ada gunanya melawan Xiao Chen. Teknik pesona gadis ini jauh lebih lemah daripada teknik Leng Yue. Menggunakan teknik mantra pada Xiao Chen tanpa alasan sama saja dengan menyerangnya. Dia memfokuskan pandangannya dan segera menggunakan sense spiritualnya untuk mematahkan teknik pesona gadis ini. Dia berkata terus terang, "Jangan repot-repot mencoba trik seperti itu padaku. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jika tidak ada apa-apa, jangan ganggu kultivasi saya." Gadis berbaju hijau mundur selangkah. Karena teknik pesonanya telah rusak, kulitnya tampak agak tidak sedap dipandang, dan dia merasa tidak senang dengan Xiao Chen. Orang ini jelas hanya seorang raja bela diri kelas rendah, namun dia berbicara dengan sangat kasar. Namun, gadis ini tidak mengubah ekspresinya saat dia berkata, "Sejak saya datang di tengah malam, tentu saja ada sesuatu yang penting. Jika saya tidak salah, Anda pasti berada di sini untuk Lone Wolf juga." Xiao Chen tidak menyangkalnya. Dia dengan lembut menganggukkan kepalanya, ingin mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Dalam hal ini membuat segalanya lebih sederhana. Lone Wolf tidak mudah untuk dihadapi. Tuan Muda Qiyuyi dari Paviliun Bulan Purnama dan kakak seniorku, Zuo Ping dari Sekte Seribu Misteri, ingin mengumpulkan semua orang untuk menghadapinya bersama. Sedangkan untuk kepala Lone Wolf, kita akan memperebutkannya nanti dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Ini akan menyelamatkan kita dari masalah yang tidak perlu sebelum kita berurusan dengan Lone Wolf. Saat gadis berpakaian hijau itu menjelaskan dengan santai, dia menyampaikan undangan kepada Xiao Chen. Dari tim-tim yang hadir di sini, 2 tim yang dipimpin oleh pasangan ini adalah yang terkuat. Ketika mereka bekerja sama untuk menyampaikan undangan, itu sebenarnya lebih merupakan ancaman. Jika Anda tidak setuju, mereka mungkin akan memutuskan untuk berurusan dengan Anda terlebih dahulu untuk mencegah masalah. Jika Anda setuju, setelah pertarungan selesai, kedua orang inilah yang kemungkinan besar bisa mendapatkan bukti penyelesaiannya. Dalam keadaan seperti itu, hal ini pada dasarnya menghalangi tim lain untuk mencoba memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi mereka. Xiao Chen tersenyum pahit di dalam hatinya. Ini adalah konspirasi terbuka. Bahkan jika dia mengenali alur ceritanya, dia tidak punya pilihan selain setuju. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk berkompetisi. Mengikuti gadis berpakaian hijau, Xiao Chen tiba di Der Langit di atas penginapan. 5 tim dan individu lain yang dilihat Xiao Chen sepanjang hari semuanya berkumpul di sini. Kultivator berambut putih yang menjadi perhatian khusus Xiao Chen berdiri di sudut, tampak tenang. Ketika pria berpakaian hitam itu melihat Xiao Chen tiba, dia segera berjalan mendekat dan tersenyum hangat. "Saudara ini, saya adalah Qiyuyi dari Paviliun Bulan Purnama. Selamat datang di tim." Pada saat yang sama, Qiyuyi memperkenalkan orang lain di tim kepada Xiao Chen. Ketika tiba giliran pria berambut putih itu, dia berkata, "Ini adalah saudara Zhongli dari utara. Sepertimu, dia adalah seorang ahli pedang, dan dia cukup baik."
Setelah Xiao Chen memperkenalkan dirinya, dia pergi ke sudut sendirian dan melihat kediaman Tuan Kota di bawah. Pertahanan kediaman Tuan Kota tampaknya tidak diperkuat, seolah-olah mereka belum menerima kabar apapun. Tampak sangat damai di bawah sinar bulan. Saya tidak tahu apakah Lone Wolf akan datang malam ini atau tidak. Lone Wolf telah menyerang beberapa malam berturut-turut. Kami harus mengerahkan semua yang kami punya, dan kami hanya berhasil mendorongnya mundur. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri sekarang. Dua orang di tim mengobrol satu sama lain. Ketika Xiao Chen mendengarnya, dia terkejut. Dia tidak menyangka Lone Wolf sudah muncul. Pemimpinnya, Qiu Yi, berkata, semuanya, berhati-hatilah malam ini. Lone Wolf memiliki garis keturunan ras serigala putih. Saat bulan purnama, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Malam ini bukan malam yang baik untuk menghadapinya. Ledakan. Tepat setelah Qiu Yi berbicara, sosok hitam datang dari bawah bulan purnama emas di kejauhan, dengan cepat terbang. Aura mengerikan menyelimuti dirinya, aura mengerikan yang tampak bergelombang seperti ombak. Bahkan dari kejauhan, membuat semua orang merinding. Dia datang. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua menjadi bersemangat. Siu, siu, mata Qiu Yi dan Zuo Ping berbinar. Mereka melompat dari langit bersama teman-teman mereka, dengan cepat menuju Lone Wolf. Yang lain menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi gembira saat mereka melompat. Kultivator berambut putih, Zhongli, melirik Xiao Chen dan berkata, Saudara Xiao, kamu dan aku sendirian. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Xiao Chen tersenyum lembut dan menjawab, saya juga memiliki pemikiran yang sama. 10 sosok aneh muncul di malam yang sunyi. Ki pembunuh yang kuat menyebar, mengisi cahaya bulan yang terang dengan suasana yang dingin dan keras. Bang, 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 di paling depan, Qiu Yi dan Zuo Ping telah mencegat Lone Wolf. Mereka bertukar gerakan kuat di udara. Energi mengerikan meledak di langit malam, memancarkan cahaya dengan warna berbeda. Ledakan dahsyat terdengar terus-menerus. Sebelum Xiao Chen dan Zhongli tiba, mereka melihat beberapa kultivator yang lebih lemah mencoba membantu tetapi malah dipukul mundur. Ketika keduanya semakin dekat, Xiao Chen menemukan bahwa Lone Wolf, yang mengenakan baju kulit hitam, juga mengenakan topeng yang menutupi wajahnya. Meskipun Lone Wolf bertarung 1 lawan 2, menghadapi serangan tajam Qiu Yi dan Zuo Ping, dia tidak mengungkapkan celah apapun dalam pertahanannya. Dia bahkan bisa meluangkan waktu untuk memblokir serangan orang lain. Saat Lone Wolf bergerak, dia sesekali menemukan celah di pertahanan beberapa penggarap yang malang. Dia akan menyerang dengan aura mengerikannya dan langsung melukai mereka dengan parah. Setiap orang memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Seperti yang dikatakan Qiu Yi, Lone Wolf jauh lebih kuat dari malam sebelumnya. Xiao Chen melihat ke samping dan melihat Zhongli menatap pertempuran di depan, tampak sangat fokus. Meskipun sikap Zhongli tampak normal, indera tajam Xiao Chen menyadari bahwa Zhongli tidak fokus pada Lone Wolf. Sebaliknya, Zhongli memperhatikan Qiu Yi dan Zuo Ping dengan sangat cermat, seolah dia sedang menganalisis gaya dan teknik bela diri mereka. Saudara Xiao, ini saatnya kita bergerak. Melihat Xiao Chen memperhatikannya, Zhongli menarik pandangannya dan tersenyum tipis. Kemudian, pedang tebal muncul di tangannya saat dia menyerbu ke arah Lone Wolf. Zhongli meluncurkan pedang Qi yang putih dan dingin dari pedangnya. Saat dia memasukkan niat pedangnya ke dalam wujud es, tidak ada satupun yang bocor. Di malam hari, pedang Qi putih pekat tampak seperti garis yang jatuh dari langit antara Qiu Yi dan Zuo Ping. Pedang Qi menyerang Lone Wolf dengan akurat, dan embun beku menyebar. Dalam sekejap, Lone Wolf seluruhnya tertutup es. Ketika Xiao Chen melihat serangan ini, cahaya aneh muncul di matanya. Dia berseru dengan kaget, niat pedang yang dipahami 50% sempurna. Qiu Yi bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka Zhongli ini menyembunyikan kekuatannya. Namun, momen ini sangat penting, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Pedang di tangan Qiu Yi bergetar, dan nyala api menyebar. Seekor burung intisari yang bersinar dengan kesehatan dan kekuatan terbang keluar dari pedang sambil berteriak nyaring. Burung raksasa itu memancarkan cahaya kemasan. Bahkan bulu burung pun terbakar dengan nyala api yang hebat. Sayapnya yang besar mengeluarkan gelombang panas, yang melonjak di udara, menghilangkan dinginnya malam. Saat burung itu mengepakkan sayapnya, lingkaran api menyebar dalam bentuk riak. Energi dalam riak-riak ini sangat menakutkan. Saat mereka bergerak, ruang berfluktuasi seiring dengan mereka. Ekspresi semua orang berubah. Mereka segera mengerti maksud Qiu Yi. Dia ingin memanfaatkan momen Lone Wolf yang disegel dalam es untuk mendorong orang lain mundur. Kemudian, Qiu Yi akan menghabisi Lone Wolf sendirian, mendapatkan bukti penyelesaiannya. Meskipun hal ini mudah untuk disimpulkan, tidak banyak orang yang berani menghadapi riak api secara langsung. Jadi mereka hanya bisa mundur tanpa daya. Zuo Ping yang cantik mendengus dingin dan menusukkan pedang tipisnya ke depan. Ujung pedangnya memancarkan cahaya yang menyilaukan.
Riak yang melonjak ke arahnya segera terbelah. Tempat di mana pedangnya bersentuhan dengan riak itu mengeluarkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah sinar bulan yang cerah, percikan api tampak seindah bintang. Meskipun Zuoping telah memblokir riak api, itu membutuhkan waktu. Jadi dia hanya bisa menyaksikan saat Qi Yuyi menyerbu Lone Wolf dengan burung api emas. Bisa. Tepat pada saat ini, patung es halus itu pecah menjadi banyak pecahan saat Lone Wolf mendapatkan kembali kebebasannya. Melihat burung emas itu terbang, Lone Wolf meraung dengan ganas, dan lengan kanannya membengkak. Lengan bajunya langsung robek, memperlihatkan lengan manusia serigala. Lone Wolf mengumpulkan intisari iblis di tangannya yang telah berubah dan meninju. Bang! Bang! Dua suara yang menggetarkan bumi terdengar di malam yang sunyi. Burung api itu tiba-tiba pecah, berubah menjadi bola api emas, yang kemudian meledak menjadi segudang percikan api yang tersebar di mana-mana. Setelah gerakan Qi Yuyi dipatahkan dengan paksa, kulitnya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali beberapa ratus meter. Namun, Lone Wolf berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada Qi Yuyi. Energi ledakan dari nyala api menghantam tangannya yang telah berubah. Lengannya robek, bahkan tulangnya pun bisa terlihat. Untuk saat ini, lengannya lumpuh. Namun, Lone Wolf memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang mundur 1 kilometer, dengan cepat menuju keluar kota. Kejar dia, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri lagi, teriak Zuoping sambil memimpin 1000 sekte misteri dalam pengejaran. Siu, siu. Namun, dua sosok berkulit putih bergerak lebih cepat daripada tim dari 1000 misteri sekte. Pada saat ledakan hebat terjadi, baik Xiao Chen dan Zhongli berjungkir balik dan mengeksekusi teknik gerakan yang sangat indah. Mereka menghindari serangan gelombang kejut dan mendarat di depan. Kemudian, tubuh mereka melesat ke depan seperti anak panah ke langit, mengejar Lone Wolf yang melarikan diri. Ketika mereka hendak mencapai gerbang kota, Lone Wolf yang berada di depan tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, dan tangan kirinya tiba-tiba berubah menjadi cakar serigala yang menebas Zhongli. Zhongli, yang sangat mengikuti jejak Lone Wolf, tidak mengira dia begitu licik. Meski kabur dalam kesibukan, Lone Wolf tetap berani berhenti dan menyerang. Zhongli segera mengangkat pedangnya dan membentuk layar pedang yang terbuat dari es. Namun, kekuatan di balik lengan Lone Wolf yang berubah jelas melampaui kekuatan puncak Raja Bela Diri tingkat medial tahap akhir. Cakar tajamnya merobek layar pedang. Kemudian, ia terus merobek perisai intisari pelindung Zhongli, meninggalkan 5 bekas cakar yang mengerikan di dadanya dan menjatuhkannya ke belakang. Kekuatan mengerikan seperti itu sungguh mencengangkan. Lone Wolf belum kehilangan seluruh kekuatan tempurnya, dia hanya tidak mau mengambil risiko setelah lengannya terluka. Lone Wolf hanya memperlihatkan sepasang mata merah melalui topengnya. Setelah dia memukul mundur Zhongli, dia berbalik, dan aura mengerikan di matanya mengeras dan menuju lautan kesadaran Xiao Chen. Setelah itu, Lone Wolf tertawa sinis dan menembakkan telapak tangan intisari hitam pekat ke arah Xiao Chen. Dia merasa yakin bahwa mengingat budidaya Xiao Chen pasti akan mati setelah serangan berturut-turut darinya. Setelah melakukan semua ini, Lone Wolf melanjutkan pelariannya, tidak repot-repot menoleh ke belakang lagi saat dia melarikan diri dari kota. Energi mental di lautan kesadaran Xiao Chen melonjak dan meraung, menghancurkan semua ilusi yang diciptakan oleh aura amat buruk lawannya. Aura mengerikan yang menanamkan begitu banyak teror pada murid sekte tidak ada apa-apanya di hadapan Xiao Chen. Cahaya pedang yang cemerlang menerangi malam saat Xiao Chen memegang lunar shadow sabre miliknya dan mengirimkan pedang Qi yang padat dengan atribut petir. Pedang Qi segera terbang dan menghancurkan telapak tangan intisari. Ketika Zhongli, yang jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan dengan dadanya terluka, melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit. Cahaya dingin yang tak terlihat muncul di matanya saat dia menatap Xiao Chen. Xiao Chen telah memperhatikan Zhongli dengan indera spiritualnya. Ketika dia melihat reaksi ini, dia sepertinya memahami sesuatu. Dia menyarungkan pedangnya dan berhenti mengejar meskipun Lone Wolf tidak terlihat terlalu sulit untuk dikejar. Sial, kita biarkan dia kabur lagi. Ketika anggota kelompok lainnya menyusul, hanya titik hitam kecil yang terlihat di kejauhan. Jadi semua orang mulai mengutuk. Qi Yuyi yang agak pucat mengungkapkan tatapan penuh perhatian sebelum dia berkata, ayo kembali ke penginapan dulu dan rawat luka kita. Kelompok orang pertama berkumpul di atas dek langit dan menemukan bahwa beberapa anggota menderita luka parah dan perlu menghabiskan waktu lama untuk memulihkan diri. Orang-orang ini tidak akan mampu bertarung selama beberapa hari ke depan. Kekuatan tim melemah secara signifikan. Lone Wolf ini sangat licik. Jika dia datang lagi seperti ini setiap hari, kekuatan tim kami akan menurun lagi keesokan harinya. Dia adalah setengah iblis. Dia pulih lebih cepat dari kita. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa bertahan lama. Semua orang ikut serta dalam analisis pertempuran sebelumnya. Mereka tampak agak putus asa. Sepertinya Lone Wolf telah merusak mentalitas mereka dengan pelecehan beberapa hari terakhir ini.
Zuo Ping berkata, saya merasa Lone Wolf ini semakin akrab dengan gerakan Qiu Yi dan gerakan saya. Rasanya dia mampu mengamati cara kami menyerang dari segala sudut. Dia sepertinya semakin mudah menghadapi serangan kami. Pada awalnya, dia tidak mengeluarkan upaya ekstra untuk menyerang yang lain. Qiu Yi mengangguk dan berkata, saya juga merasakan hal yang sama. Mungkin dia memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa. Namun, ini bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Kami tidak memiliki banyak peluang lagi. Lone Wolf sangat berhati-hati. Dia hanya akan muncul selama 5 hari. Besok akan menjadi hari terakhir dia muncul. Jika kita gagal menjatuhkannya besok, dia akan menghilang sekali lagi. Setelah Qiu Yi selesai berbicara, dia menatap Xiao Chen yang diam. Dia berkata, Saudara Xiao, saya melihat bahwa Anda berhasil menghancurkan aura mengerikan Lone Wolf dengan mudah. Apakah Anda punya wawasan? Mengikuti pengingat Qiu Yi, semua orang ingat bahwa aura mengerikan Lone Wolf tampaknya tidak banyak berpengaruh pada Xiao Chen. Orang ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Xiao Chen tersenyum lembut dan melambaikannya. Saya hanya beruntung. Saya tidak memiliki wawasan yang bagus. Anda harus bertanya pada saudara Zhongli. Dia berhasil menyegel Lone Wolf ke dalam es dengan satu serangan. Zhongli tersenyum pahit dan berkata, itu semua karena Tuan Muda Qiu dan Nona Zuo menghalangi Lone Wolf. Itu memberiku kesempatan untuk menyegel Lone Wolf. Lihat saja luka di dadaku saat aku melawannya sendirian, dan kamu bisa melihat betapa kuatnya aku sebenarnya. Melihat keduanya tidak mau bicara lebih banyak, Qiu Yi tidak melanjutkan menanyai mereka. Dia mengalihkan diskusi ke penempatan malam berikutnya sebelum mengajak semua orang kembali dan beristirahat. Setelah semua orang kembali, Qiu Yi berkata kepada Zuo Ping, kedua orang itu sama sekali tidak sederhana. Meskipun Qiu Yi tidak menyebutkan nama apapun, Zuo Ping tahu siapa yang dia bicarakan. Dia tersenyum dan berkata, apakah itu sederhana atau tidak, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa Anda sendiri tidak sederhana. Bahkan sebelum membunuh Lone Wolf, kamu sudah berpikir untuk menghancurkan jembatan setelah menyeberang. Catatan TL, menghancurkan jembatan setelah menyeberang berarti meninggalkan dermawannya setelah mencapai tujuannya. Qiu Yi tersenyum tanpa kekhawatiran. Dia berkata, besok adalah kesempatan terakhir kita. Anda dan saya tidak bisa lagi menahan diri. Kami tidak bisa memberi mereka berdua kesempatan apapun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bulan tergantung tinggi di langit seperti piring perak. Setelah pertempuran besar itu, langit malam kota air surgawi kembali sunyi. Mungkin para penggarap di kota merasakan fluktuasi energi yang mengerikan dari sebelumnya. Namun, di kota kecil ini, para pembudidaya tingkat Xiao Chen dan yang lainnya sudah jauh dari jangkauan mereka. Bahkan jika para pembudidaya ini tahu tentang pertempuran itu, mereka tidak berani memikirkannya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Sedangkan bagi warga biasa, mereka sudah tertidur lelap sejak lama. Bagi mereka, ini adalah dunia yang jauh, sesuatu yang hampir tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Di dalam sebuah ruangan di penginapan, nyala lentera berkedip-kedip. Xiao Chen tidak berkultivasi pada malam ini dan dia juga tidak ingin tidur. Dia memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang telah dia lihat dan sampai pada kesimpulan yang samar-samar dalam pikirannya. Xiao Chen menghabiskan banyak waktu melihat-lihat cincin semesta. Akhirnya, dia menemukan apa yang dia cari. Dengan membalikkan tangannya, setengah bagian kayu spiritual muncul di telapak tangannya. Kayu spiritual ini adalah cabang dari pohon wutong kuno. Dia samar-samar ingat bahwa dia masih memiliki kayu spiritual dan berhasil menemukannya. Dengan senyum tipis, Xiao Chen mengeluarkan pisau pahatnya. Kemudian, dia mulai dengan hati-hati mengukir sepotong kayu spiritual yang panjangnya hanya setengah telapak tangan. Nyala api lentera yang berkelap-kelip menyinari wajah lembutnya yang halus dalam sekejap, menonjolkan ekspresi fokusnya. Saat Xiao Chen mengukir, serutan kayu spiritual perlahan jatuh. Namun serutan kayu tersebut tidak berperilaku seperti sebelumnya ketika berubah menjadi debu atau kotoran. Sebaliknya, mereka menjadi titik cahaya kristal yang melayang di dalam ruangan. Cahayanya yang mempesona sangat indah, membuat ruangan sederhana itu tampak nyata. Xiao Chen benar-benar memusatkan perhatiannya, tidak memperhatikan hal-hal di sekitarnya. Baginya, yang ada hanya patung kayu di telapak tangannya dan tidak ada yang lain. Ketika dia menyelesaikan bagiannya, dia menghela nafas lega. Dia merasakan sakit kepala yang luar biasa, jadi dia memeriksa energi mental di lautan kesadarannya. Hanya dengan mengukir, Xiao Chen sebenarnya telah menggunakan sebagian besar energi mentalnya. Tidak heran dia merasa itu lebih melelahkan daripada pertarungan. Patung kayu ini adalah salah satu dari Xiao Chen sendiri. Ia memiliki pedang di pinggangnya dan mengenakan pakaian putih juga. Pandangannya tampak jernih dan cerdas. Itu tampak seperti versi miniatur Xiao Chen, tidak berbeda dengan aslinya. Pesona, temperamen, semuanya ada di sana. Namun, masih ada sedikit kehidupan yang kurang. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu menusuk jarinya.
Setetes darah muncul dan meresap ke patung kayu itu. Cahaya segera muncul di mata patung kayu itu, dan garis merah mengalir di dalam tubuhnya. Sepertinya darah asli mengalir melalui arteri di tubuh. Ukiran ini bukan lagi benda mati. Pada titik ini, Xiao Chen mengungkapkan senyuman puas. Dia melihat sekeliling dan menemukan titik-titik cahaya ilusi memenuhi ruangan. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, tanpa diduga, setelah lama tidak berlatih, kemampuan memahatku masih bisa meningkat. Sepertinya memahat juga merupakan ujian terhadap kondisi pikiran. Demi patung kayu kecil ini, Xiao Chen telah mengeluarkan banyak energi mentalnya. Tanpa membuang waktu, dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu untuk pulih. Hanya pada malam hari berikutnya Xiao Chen mengisi kembali energi mentalnya sepenuhnya. Setelah melakukan persiapan, dia membuka pintu untuk bertemu dengan Qiu Yi dan yang lainnya. Hei, kakak Xiao. Tepat setelah Xiao Chen meninggalkan ruangan, dia bertemu dengan Zhongli, yang juga pergi ke Der Langit. Zhongli yang berambut putih dan berpakaian putih telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, memancarkan kesehatan dan kekuatan. Xiao Chen berbalik dan tersenyum. Saudara Zhongli, ada apa? Zhongli memandang Xiao Chen dengan hati-hati. Dia merasa Xiao Chen berbeda dari kemarin. Namun, dia belum bisa memastikan secara pasti apa itu. Mengumpulkan pikirannya, Zhongli tersenyum tipis dan menjawab, tidak banyak. Saudara Xiao, jika saya tidak salah melihat, serangan pedang yang Anda kirimkan mengandung maksud pedang dengan pemahaman 40% yang sempurna. Sungguh mengagumkan bahwa Anda berhasil memperoleh pemahaman seperti itu di usia yang begitu muda. Kata-kata ini bukan sekadar pujian. Xiao Chen tampak berusia sekitar 21 tahun. Di dunia Kunlun ini, mereka yang berusia lebih dari 30 tahun masih dianggap sebagai anak muda. Jadi usia 21 tahun adalah usia yang cukup muda. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, itu hanyalah niat pedang yang dipahami 40%. Bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan niat pedang Brother Zhongli yang sempurna dan dipahami 50 sempurna? Belum lagi keadaan es yang melampaui puncaknya. Setelah suatu negara mencapai puncaknya, cukup sulit untuk memajukannya menjadi sebuah wasiat. Untuk meningkatkan kekuatan negara, kita harus memikirkan cara lain. Teknik rahasia Wan Feng dari Sekte Yin Ekstrim dan kondisi guntur abadi Xiao Chen adalah metode tersebut. Jelas sekali, Zhongli ini juga memahami teknik rahasia semacam ini. Ekspresi bangga muncul di mata Zhongli. Dia berkata, saya hanya beberapa tahun lebih tua dari Anda. Kami berdua adalah ahli pedang. Jika ada kesempatan, kita harus membandingkan teknik sabre kita. Saya akan dengan senang hati melakukannya. Saya sudah lama ingin bertukar pikiran dengan ahli pedang lain dari generasi yang sama, jawab Xiao Chen dengan tenang. Saat Zhongli memandang Xiao Chen, dia tampak sangat sopan dan sopan. Namun, dia merasa jijik di hatinya. Niat pedang yang dipahami 50% sempurna jauh lebih kuat daripada niat pedang yang dipahami 40%. Keadaan dan kultivasi saya jauh lebih kuat daripada kondisinya. Tidak kusangka dia benar-benar percaya dia bisa membandingkan catatan denganku. Saat keduanya berbicara, mereka dengan cepat sampai di Der Langit di atap. Murid sekte dalam teratas dari Paviliun Bulan Purnama, Qiu Yi, dan murid sekte dalam teratas dari Sekte Seribu Misteri, Zhuo Ping, sudah ada di sana. Bulan pada tanggal 15 cerah, tetapi bulan pada tanggal 16 lebih bulat. Bulan malam ini memang lebih bulat dibandingkan malam sebelumnya. Cahaya bersinar datang dari langit, membuat kota air surgawi terlihat lembut dan tenang. Catatan TL, orang Tiongkok kuno menggunakan kalender lunar di mana setiap bulan hanya memiliki 28 hari. Bulan purnama selalu terjadi pada tanggal 15 dan 16. Meski bulan terlihat sangat indah, namun orang-orang yang hadir sedang tidak mood untuk mengapresiasinya. Semua orang berdiri di samping, bersiap untuk pertempuran terakhir. Melihat semua orang telah berkumpul, Qiu Yi berkata, malam ini adalah kesempatan terakhir kita. Ini juga merupakan kesempatan terakhir Lone Wolf. Saya harap semua orang akan berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, kita mungkin akan kehilangan nyawa. Saya telah berbicara dengan Zhuo Ping. Tidak peduli siapa yang mendapatkan bukti penyelesaiannya, mereka tidak akan mengambil harta karun Lone Wolf. Harta karun itu akan dibagikan kepada semua orang. Tepat setelah Qiu Yi berbicara, mata yang lain berbinar. Seseorang segera tersenyum. Ini bagus. Meskipun kami tidak akan mendapatkan poin kontribusi, harta di Lone Wolf akan cukup untuk menutupi kerugian kami. Ini adalah saran yang cukup bagus. Kami setuju. Yang lain setuju. Mereka tahu bahwa dengan Zhuo Ping dan Qiu Yi bekerja sama, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk memanfaatkan situasi ini. Jika mereka mendapatkan harta karun di Lone Wolf, mereka akan mendapat untung dari upaya ini. Qiu Yi mengalihkan pandangannya ke Zhongli yang diam dan bertanya, Saudara Zhongli, bagaimana menurutmu? Zhongli tersenyum dan menjawab, saya akan melakukan apapun yang Tuan Muda Qiu katakan. Adapun Xiao Chen, yang belum berbicara, semua orang mengabaikannya.
Mereka berpikir bahwa sebagai Raja Bela Diri kelas rendah, dia tidak akan menolak gagasan ini. Bagus. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan dulu. Saat Lone Wolf muncul, kita semua akan segera menggunakan gerakan terbaik kita tanpa berkata apa-apa. Dengan semangat tinggi, Qiuyi melanjutkan dengan nada yang luar biasa, segera bunuh Lone Wolf tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Bunuh Lone Wolf dan bagikan hartanya. Semangat penonton berkobar tinggi setelah pidato Qiuyi. Mereka benci kalau Lone Wolf tidak segera muncul sehingga mereka bisa melancarkan serangan ke arahnya dan membunuhnya. Bang! Bang! Tepat ketika kerumunan menjadi sangat heboh, suara keras terdengar dari atas saat sebuah lubang terbuka di atap di atas, dan sebuah tangan raksasa turun dengan kecepatan kilat. Tangan raksasa ini langsung menggenggam kepala orang yang baru saja berbicara. Kemudian, lengan ini dengan cepat membengkak di depan mata semua orang, berubah menjadi lengan binatang yang tebal. Dengan suara, "Pak," cakar binatang itu berhenti, membawa penggarap itu dan merobek atap saat melakukannya. Semua orang melihat Lone Wolf bertopeng dan berpakaian hitam mengeluarkan aura amat sangat buruk. Dia pernah muncul di atap pada suatu saat. Lengannya yang terluka kemarin sudah pulih kembali normal. "Apakah kamu bilang kamu ingin membunuhku?" Lone Wolf tertawa keras dan membuka kedua tangannya. Kultivator itu berteriak ketakutan sebelum dia terbelah menjadi dua. Organ dalam dan darahnya tumpah. Situasi yang tiba-tiba ini mengejutkan mereka semua. Mereka awalnya mengira Lone Wolf akan tiba dengan cara yang sama seperti malam-malam sebelumnya, terbang langsung dari gerbang kota. Tidak ada yang menyangka Long Wolf begitu berani hari ini, berbaring dalam penyergapan di dekatnya. Para kultivator awalnya merasa otak mereka mengalami korsleting. Setelah melihat seseorang terkoyak, banyak petani yang ketakutan benar-benar tercengang. Keberanian mereka sebelumnya segera lenyap. Siu. Sementara semua orang tercengang, Lone Wolf, yang lengannya telah berubah, bergerak secepat kilat. Serangan liarnya menewaskan 3 atau 4 orang di tempat. "Kamu mencari kematian." Kelilingi dia. Qiuyi dan Zuoping langsung bereaksi. Mereka berteriak dengan ganas dan menyerang Lone Wolf. Siapa tahu, Lone Wolf tidak serakah. Setelah membunuh beberapa orang, dia tertawa keras dan segera terbang. Setelah dia, serangan mendadak Lone Wolf benar-benar mengacaukan rencana yang telah disepakati, tapi Qiuyi dan Zuoping tidak bisa diganggu dengan hal itu. Mereka segera berangkat mengejar. Ketika yang lain terbangun dari keterkejutannya, mereka mengutuk dan mengeluarkan senjata sebelum segera mengejar. Xiao Chen dan Zhong Li keduanya melompat pada saat yang sama, menelusuri Lone Wolf. Saat menghadapi Lone Wolf, yang kedua lengannya berubah di bawah bulan purnama, Qiuyi dan Zuoping bertindak sebagai kekuatan utama seperti sebelumnya. Mereka berdua tahu bahwa malam ini adalah kesempatan terakhir mereka, jadi mereka tidak menahan diri. Intisari mereka melonjak saat mereka mengirimkan berbagai macam gerakan membunuh. Lone Wolf, yang bisa meluangkan waktu untuk melakukan hal lain saat melawan Qiuyi dan Zuoping malam sebelumnya, tidak punya pilihan selain membela diri secara pasif. Para pembudidaya yang tersisa memiliki kilatan tajam di mata mereka. Dengan pola pikir bahwa ini adalah pertarungan terakhir, mereka semua memaksakan diri hingga batasnya, terus mengirimkan serangan ke Lone Wolf. Ledakan keras bergema terus-menerus di langit malam. Saat sosok manusia melintas, Lone Wolf secara bertahap mengumpulkan luka di tubuhnya. Beberapa murid sekte berada dalam situasi yang lebih menyedihkan, Lone Wolf langsung membelahnya menjadi dua dengan satu sapuan cakarnya. Namun, tidak ada yang mundur. Segalanya sudah sampai sejauh ini. Jika ada yang berbalik, keuntungan yang diperoleh Qiuyi dan yang lainnya akan segera hilang. Saat Xiao Chen dan Zhong Li bergabung dalam pertempuran, situasi di udara dengan cepat berubah. Lone Wolf perlahan-lahan kehilangan arah. Lone Wolf mengeluarkan raungan rendah dan ganas, dan tubuhnya membengkak. Pakaian hitamnya terkoyak, dan dia berubah menjadi Vien. Setelah transformasi totalnya, aura Lone Wolf menjadi lebih ganas. Dengan mata merahnya, dia menatap ke arah seorang kultivator yang mencoba menyerangnya dari belakang. Aura mengerikan yang mengerikan berubah menjadi lautan darah dan mayat, serta gambaran neraka. Segala macam emosi negatif muncul di kepala kultivator itu, mengganggunya. "Pak," Lone Wolf tertawa gila-gilaan dan mengirimkan serangan telapak tangan. Angin palem hitam yang tampak seperti tangan besar binatang aneh meledak ketika menabrak pembudidaya itu. Kultivator yang hancur parah itu mati di tempat. Ekspresi kejam muncul di mata Qiuyi saat dia berkata, "Kami hanya menunggumu untuk berubah sepenuhnya." Zuoping, berhenti menyembunyikannya. Zuoping tidak berkata apa-apa. Ekspresinya menjadi dingin, dan auranya menjadi lebih menakutkan. Dia mengirimkan 9 pedang Qi yang terhubung dalam satu garis dari pedang rampingnya. Setiap pedang Qi menciptakan riak di udara, itu bisa menghancurkan gunung atau menghancurkan sungai. 9 pedang Qi bergabung menjadi satu, tampak seperti naga banjir ganas yang memamerkan cakar dan taringnya, dan menyerbu ke arah Lone Wolf. 3 tangisan tajam datang dari tubuh Qiuyi. Nyala api membakar sekujur tubuhnya dan membentuk 3 burung api emas raksasa.
Jika dilihat dari dekat akan terlihat bahwa ketiga burung api ini luar biasa. Masing-masing burung api mengandung maksud pedang yang sangat tajam. Hal ini memberi burung raksasa yang terbentuk dari intisari tidak hanya daya ledak yang kuat tetapi juga kekuatan penetrasi yang luar biasa. Ledakan, dua gerakan pembunuhan yang setara dengan teknik bela diri peringkat surga tingkat rendah mendarat terus-menerus pada Lone Wolf yang telah berubah dengan dukungan intisari. Mengenakan biaya, para penggarap lainnya yang menyimpan tenaga tidak menunggu hingga dampak ledakan menghilang. Mereka meningkatkan momentumnya hingga mencapai puncaknya dan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, menyerang dengan senjata di tangan mereka. Bang, 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 dentang logam yang kuat datang dari dalam gelombang kejut. Setiap dentang terdengar seperti guntur yang menggelegar. Tak seorang pun di paviliun air surgawi bisa tidur nyenyak malam ini. Xiao Chen dengan hati-hati mengamati dan menemukan bahwa Lone Wolf yang telah berubah masih bertarung dengan gagah berani meskipun ada serangan yang dibombardir. Lone Wolf terus berbenturan langsung dengan Qi Yuyi dan Zhuo Ping, sesekali menyerang dan menghancurkan beberapa kultivator lemah yang terbang di atasnya. Meskipun Lone Wolf menghadapi dua murid sekte yang memiliki tingkat kultivasi yang setara dengannya ditambah pelecehan dari sekelompok raja bela diri tingkat medial yang lebih rendah, pihak Xiao Chen masih menderita kerugian besar. Mereka tidak bisa memberikan pukulan telak pada Lone Wolf. Memikirkan hal ini saja sudah luar biasa. Tanpa diduga, pengalaman bertempur dan aura buruk yang dikumpulkan dengan membunuh orang memiliki efek yang begitu kuat dalam pertarungan sesungguhnya. Xiao Chen berhenti sejenak sebelum menyerang lagi dan bergabung kembali dengan kelompok yang mengepung Lone Wolf. Pertempuran itu luar biasa sulitnya. Saat menghadapi Lone Wolf yang telah berubah total, tidak ada yang menahan apapun. Mereka mengeluarkan intisari mereka dengan ceroboh, menguncinya dengan kuat di dalam pengepungan mereka. Setelah penyerangan yang begitu lama, Lone Wolf yang ganas menunjukkan sedikit rasa frustrasi di matanya. Dia melakukan serangan yang kuat dan keluar dari pengepungan, dengan cepat melarikan diri menuju batas kota. Setelah dia, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri lagi kali ini. Bahkan jika kita harus mengejarnya sampai ke ujung dunia, kita harus membunuhnya. Qi Yuyi berteriak dingin dan memimpin dalam menyerang ke depan. Yang lainnya tidak ragu sama sekali. Mengingat kesempatan langka ini, mereka tentu saja tidak mau mengakui kekalahan. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berdiri tegak. Dia tidak mengejar tetapi hanya melihat sekelompok orang mengejar Lone Wolf. Dia merasa itu tidak perlu. Zhongli, yang juga tidak mengejar, tiba sebelum Xiao Chen. Saat dia mendekat, dia tersenyum lembut. Saudara Xiao, apakah kamu tidak akan mengikuti? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu. Puci, sebelum Xiao Chen selesai berbicara, Zhongli, yang sudah tiba dalam jarak 2 meter dari Xiao Chen, segera berhenti tersenyum. Ki pembunuh yang ditekan di mata Zhongli meledak dan melonjak. Dia menembakkan cahaya pedang saat dia menghunus pedangnya dengan kecepatan kilat dengan tangan kanannya. Dengan dukungan niat pedang yang dipahami 50% sempurna, cahaya pedang yang cemerlang bersinar seterang matahari. Bulan purnama di langit tampak pucat jika dibandingkan. Ketika Xiao Chen tertangkap basah dan Zhongli terlalu dekat, darah muncrat dari leher Xiao Chen tepat ketika dia meletakkan tangannya di atas pedang, dan kepalanya jatuh. Kepala yang melayang di udara memiliki matanya yang terbuka lebar, memberikan kesan kematian yang tidak dapat ditentukan. Tubuh yang kehilangan kepalanya dengan cepat jatuh ke tanah. Cahaya merah menyebar di mata Zhongli yang berambut putih. Dia memancarkan ki pembunuh, dan aura budaya yang sebelumnya dia keluarkan lenyap sepenuhnya. Aura Zhongli kini menjadi mengamuk dan ganas seperti binatang buas. Saat tatapannya menyapu sekeliling, hal itu membangkitkan rasa takut di hati orang-orang. Sudut bibir Zhongli melengkung menjadi senyuman dingin saat dia memandang tubuh tanpa kepala Xiao Chen dengan acuh tak acuh. Zhongli menatap tajam ke arah Qi Yuyi dan yang lainnya, yang mengejar Lone Wolf, dan menyeringai. Para murid sekte tetap mudah tertipu seperti biasanya. Setelah saya melakukan apa yang harus saya lakukan, saya akan menghabisinya. Segalanya berjalan sesuai rencana Zhongli. Dia merasa sangat senang ketika senyum sinis muncul di wajahnya. Kemudian, dia menuju kediaman Raja Kota. Saya sudah lama tidak melakukan pembantaian sepuasnya. Sepertinya aku mengalami stagnasi dalam perkembangan aura burukku. Zhongli menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya yang kering. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena kegembiraan, tampak sangat jahat. Namun, Zhongli tidak menyadari bahwa mayat tanpa kepala Xiao Chen telah menimbulkan awan debu besar setelah mendarat di tanah. Dan ketika debu akhirnya hilang, hanya sebuah patung kayu kecil dan indah yang tergeletak di sana dengan tenang. Tidak dapat menahan kegembiraannya, Zhongli maju dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas, dia tiba di gerbang kediaman Raja Kota. Namun, Zhongli menyadari sesuatu yang aneh. Tanpa diduga, tidak ada penjaga yang berdiri di depan kediaman Tuan Kota. Hal ini membuat Zhongli yang haus darah merasa agak kecewa. Tidak perlu terburu-buru, nanti akan ada banyak peluang.
Dia tersenyum kejam dan mengirimkan energi dari telapak tangan kanannya, menghancurkan pintu berat itu hingga menjadi debu. Ketika Zhongli masuk dengan langkah besar, pemandangan yang dia harapkan dari orang-orang berlarian dengan panik tidak terjadi. Anehnya, meski terjadi keributan besar seperti penghancuran gerbang utama, tidak ada satupun penggarap kediaman Tuan Kota yang keluar untuk menyelidikinya. Zhongli merasa ada yang tidak beres. Dia dengan cepat berjalan ke depan. Seiring berjalannya waktu, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Tidak ada satu jiwa pun di kediaman Tuan Kota yang luas. Seluruh tempat menjadi sunyi di bawah sinar bulan yang terang. Ini tidak masuk akal. Zhongli bergegas ke aula besar kediaman Raja Kota dengan penuh harap tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Itu sangat kosong sehingga tampak menakutkan. Saudara Zhongli, apakah kamu mencari seseorang? Aku harus memberitahumu ini terlebih dahulu, aku telah mengirim orang-orang di kediaman Tuan Kota terlebih dahulu. Hei, itu tidak benar. Aku seharusnya memanggilmu sebagai bandit terkenal Lone Wolf. Tepat ketika Zhongli merasa bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, sesosok tubuh berkulit putih yang duduk di bubungan atap di atas menatapnya dengan senyuman tipis. Bahkan Zhongli, yang telah membunuh banyak orang dan tidak lagi takut pada apapun, begitu terkejut hingga dia mundur selangkah ketika melihat penampakan sosok putih yang diterangi cahaya bulan yang terang. Zhongli berseru dengan sangat terkejut, itu tidak mungkin. Bukankah aku baru saja memenggal kepalamu tadi? Bagaimana kamu bisa kembali ke sini? Xiao Chen berdiri dengan tenang. Pakaian putihnya yang bersinar di bawah sinar bulan yang redup membuatnya tampak anggun dan surgawi, memberinya aura yang sangat halus. Anda bukan satu-satunya orang yang memiliki teknik cloning. Aku juga tahu beberapa. Saat ini, Zhongli sudah tenang. Dia merasa itu lucu, dia bereaksi berlebihan. Dia tersenyum tipis dan berkata, jadi kenapa? Menurut Anda apa yang dapat Anda capai sendirian? Kamu akhirnya akan terbunuh olehku lagi. Saya sebenarnya tidak ingin mencapai banyak hal. Aku hanya ingin meminjam kepalamu. Xiao Chen mengangkat lunar Shadow Sabre ke atas kepalanya dan secara bertahap mengeluarkannya. Bilah pedang yang panjang dan ramping memantulkan helaian cahaya bulan yang anggun. Ketika Xiao Chen telah menarik pedangnya sepenuhnya, itu memancarkan cahaya terang. Raungan naga yang bergema keluar dari tubuhnya saat dia melompat dari bubungan atap. Cambuk ekor naga biru. Tubuh Xiao Chen meninggalkan busur ungu besar saat dia langsung tiba di samping Zhongli dan menyerang dengan pedangnya. Zonglin tiba-tiba merasakan niat pedang yang dimasukkan ke dalam pedang dan kondisi guntur abadi yang dikandungnya, dan ekspresinya sangat berubah. Jantungnya berdebar kencang, berdebar kencang. Niat pedang yang dikirim Xiao Chen jelas telah mencapai pemahaman 60% yang sempurna. Itu sudah hampir mencapai kesempurnaan agung dan jauh lebih kuat daripada milik Zhongli. Listrik yang melonjak di sekitar cahaya pedang mengandung atribut abadi. Itu sangat berbeda dari listrik biasa dan benar-benar melampaui keadaan es Zhongli. Dengan ekspresi muram, Zhongli menghunus pedang tebalnya. Dia tidak berani gegabah saat menghadapi serangan Xiao Chen yang datang dari samping. Cahaya dingin mengalir di sekitar cahaya pedang Zhongli. Semua ki dingin di bawah langit malam sepertinya berkumpul dalam cahaya pedang itu. Sial, pedang itu berbenturan dengan keras. Energi tak terkendali berubah menjadi bila angin yang berterbangan kemana-mana. Gemuruh, gemuruh. Bila angin membuat beberapa bangunan di kediaman Tuan Kota menjadi debu. Hanya dengan satu gerakan, segala sesuatu dalam jarak 500 meter berubah menjadi puing-puing. Siu, sebuah kekuatan besar berpindah dari pedang ke tubuh Zhongli, menjatuhkannya mundur 100 meter. Listrik menjalar ke tubuhnya dengan kacau. Listrik ini mengandung atribut abadi dan sangat sulit dihilangkan, membuat Zhongli pusing. Yang lebih mengejutkan Zhongli adalah ketika intisari Xiao Chen berbenturan dengannya, itu tidak lebih lemah dari miliknya. Xiao Chen sama sekali tidak tampak seperti Raja Bela Diri kelas rendah. Ketika Zhongli memikirkan sebuah kemungkinan, ekspresi terkejut muncul di matanya. Mungkinkah orang ini menyempurnakan intisarinya sendiri satu kali sebelum meminum pil pengumpul intisari saat masih menjadi Raja Bela Diri kelas rendah? Bahkan aku, sebagai seorang setengah iblis, tidak dapat menahan rasa sakit seperti itu. Bisakah orang ini menanggungnya? Namun, saya tidak bisa memikirkan penjelasan selain itu. Setelah Xiao Chen memaksa kembali Zhongli dengan satu serangan, dia berkata dengan acuh tak acuh, jangan gegabah. Jika tidak, Anda akan mati dengan sangat menyedihkan. Bukan niatku untuk membunuhmu secepat itu. Setelah tiba di alam Kunlun ini, aku masih belum melakukan pertukaran yang tepat dengan ahli pedang dari generasi yang sama. Jangan mengecewakanku. Gambar Azure Dragon tempat Xiao Chen berdiri mengelilingi Zhongli. Awan tidak jelas melayang di sekitarnya saat membawa Xiao Chen ke sisi Zhongli dengan suara huse. Sial, 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 lampu pedang menari-nari, dipenuhi dengan maksud pedang sempurna yang dipahami 60% dan keadaan guntur yang abadi. Aura Xiao Chen berkembang saat dia melancarkan serangan ke Zhongli tanpa henti. Meski masih sangat muda, nafsu makanmu sangat besar. Hari ini,
Saya akan menunjukkan kepada Anda kemampuan sebenarnya dari seorang bandit terkenal. Zhongli tersenyum dingin. Dia tidak berpikir bahwa Xiao Chen memiliki kemampuan untuk memaksanya untuk tunduk. Tiba-tiba, cahaya merah mengalir di sekitar Zhongli. Cahaya ini dibentuk oleh aura amat buruk yang murni. Jeritan menyedihkan yang tak terbatas datang dari cahaya, dan segala macam roh pendendam muncul. Ini bukanlah ilusi tapi sesuatu yang benar-benar ada. Ada lelaki tua berusia sekitar 70 tahun, wanita hamil, dan bayi baru lahir di antara roh pendendam. Wajah roh-roh ini begitu bengkok sehingga wajah mereka tidak dapat terlihat lagi, pemandangan kejam yang memaksa orang untuk mengalihkan pandangan mereka. Perbedaan paling signifikan antara aura amat buruk dan ki yang membunuh adalah kebencian terhadap orang yang terbunuh. Hanya kultivator lepas dengan pikiran yang kuat namun kejam dan sesat yang dapat mencapai hal ini. Kebanyakan petani hanya akan membunuh untuk mendapatkan harta orang lain. Namun, mereka tidak akan menyerang orang biasa. Ini adalah prinsip paling dasar. Sayangnya, para petani lepas tidak mengikuti prinsip ini. Karena itu, ki pembunuh mereka bermutasi menjadi aura amat buruk yang lebih menakutkan, sesuatu yang 100 kali lipat lebih menakutkan daripada membunuh ki. Zhongli tersenyum kejam dan berkata, aura burukku bisa menakuti orang biasa menjadi idiot. Mari kita lihat bagaimana Anda akan memblokirnya. Dia mengirimkan pedang ki berwarna merah tua dari dalam lautan darah. Pedang kinya setinggi pilar dengan awan darah di sekitarnya. Setiap awan darah berisi mayat mengerikan yang berteriak serak. Sekilas, awan merah yang melayang dan lautan darah tampak sangat luas. Ketika Xiao Chen bentrok dengan pedang ki, itu mendorongnya mundur 100 meter. Setelah itu, dia hinggap di tembok tinggi dengan ekspresi muram. Mata Xiao Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka akan ada teknik bela diri di dunia ini yang benar-benar memasukkan aura mengerikan ke dalam teknik sabre. Dunia budidaya jahat adalah pembuka mata yang luar biasa bagi Xiao Chen. Namun, pada akhirnya itu hanyalah tipuan kecil. Xiao Chen memegang pedangnya dan berdiri tegak sambil tertawa dingin. Dia mengaktifkan jejak garis keturunan penguasa kuno, dan auranya menjadi seberat gunung. Luas, kuno, bertahan lama, terhormat, dan tidak toleran terhadap penistaan. Aura penguasa kuno melonjak seperti hembusan angin kencang. Itu dengan mudah menyapu cahaya merah di sekitar pedang ki, meninggalkan pedang ki itu telanjang. Matahari yang terik bersinar, membakar hingga kehancuran. Lunar Shadow Saber milik Xiao Chen menjadi seterang matahari yang terik di malam yang gelap. Kemudian, dia melompat dari tembok tinggi, memegang pedangnya. Bang! Karena bulan yang cerah dan malam yang tenang, kekuatan Burning to Desolation berkurang. Itu hanya mampu menandingi pedang ki yang berwarna merah tua dan sedingin es itu. Suara keras yang memekakkan telinga terdengar, dan sebuah lubang besar dan dalam muncul di tanah. Keduanya mundur 100 meter, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Azure Dragon di bawah kaki Xiao Chen berputar-putar sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Pada akhirnya, kultivasi saya sedikit lebih lemah. Jika saya maju ke Medial Great Martial Monarch, itu tidak akan sesulit ini. Kejutan di mata Zhongli bahkan lebih kuat dari mata Xiao Chen. Di luar dugaan, Xiao Chen berhasil dengan mudah mematahkan aura buruk yang sangat dibanggakan Zhongli. Orang yang ditakdirkan di perairan musim gugur. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen menyerang lagi begitu dia mendarat. Dia berubah menjadi angin musim gugur yang lembut dan membelah udara dengan rangkaian lampu pedang yang tak ada habisnya. Brengsek, aura, keadaan, dan niat pedang Zhongli lebih lemah dibandingkan Xiao Chen. Keuntungannya dalam berkultivasi tidak terlalu jelas. Setelah berulang kali bertukar gerakan, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Zhongli kehilangan kesabarannya sepenuhnya. Lampu merah berkedip di matanya saat dia meraung dengan ganas. Tubuhnya membengkak, dan pakaiannya robek. Di bawah bulan purnama, dia berubah menjadi serigala putih yang berdiri tegak. Dia segera menggunakan pedang ki yang lebih kuat untuk memecahkan cahaya pedang keadaan musim gugur. Kakinya yang kuat terdorong, meninggalkan bayangan setelah dia tiba di samping Xiao Chen. Setelah Zhongli berubah menjadi manusia serigala, kecepatannya meningkat 20%. Cakar tajamnya menebas kepala Xiao Chen. Membuka, sebuah titik akupuntur di kaki kanan Xiao Chen terbuka. Hidup dan mati bisa diputuskan dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Xiao Chen dengan cepat berbalik dan memegang pedangnya dengan dua tangan untuk memblokir. Cakarnya sekeras Frost Iron, menyebabkan percikan api beterbangan saat berbenturan dengan pedang. Dampaknya memaksa Xiao Chen kembali mundur terus-menerus. Zhongli menyatukan kedua tangannya, dan kekuatannya meningkat, membuat Xiao Chen terbang lebih jauh. Hahaha, mari kita lihat apakah kamu masih berani mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi. Setelah mendapatkan keuntungan sebesar itu untuk pertama kalinya, Zhongli merasa sangat senang. Dia tertawa gila-gilaan dan bersiap mengejar Xiao Chen. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, pada saat ini, 3 auman naga datang dari tubuh Xiao Chen.
Selain gambar Azure Dragon yang sudah ada di bawah kakinya, dua gambar Azure Dragon lainnya muncul. Xiao Chen menggunakan Azure Dragon Tail Whip, mundur bukannya maju. Kemudian, dia mengacungkan lampu pedangnya, mengeksekusi Cycle of Seasons. Segala macam fenomena misterius, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin muncul. Kekuatan siklus musim, wajah Zhongli dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan membalikkan tangannya, dia menghunus pedang tebalnya dan memasukkan intisari iblis ke dalamnya. Kepingan salju merah meledak dari pedangnya. Bang! Bahkan setelah menggunakan seluruh intisarinya, air mata muncul di cakar serigala Zhongli, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Bintik-bintik darah beterbangan. Namun, dia berhasil memblokir serangan tersebut. Sial, sial, sial. Xiao Chen mengendarai tiga gambar Azure Dragon, dengan cepat mengejar Zhongli yang telah berubah. Keduanya terlibat dalam pertempuran yang sangat sulit sekali lagi. Awan gelap memenuhi langit di atas, menutupi bulan sepenuhnya. Seorang pria dan seekor serigala bertempur sengit memperebutkan kediaman raja kota yang luas. Gelombang kejut dari pertarungan itu meratakan gedung-gedung di dekatnya. Jika Xiao Chen tidak mengusir orang-orang yang tidak bersalah sebelumnya, beberapa orang akan mati malam ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, pertempuran besar juga terjadi di luar gerbang kota. Qiu Yi dan Zhuo Ping memimpin 10 raja bela diri kelas medial untuk mengelilingi klon Lone Wolf yang telah diubah. Setelah menghabiskan intisari mereka tanpa peduli, mereka akhirnya menang. Selama mereka perlahan-lahan melakukan ini, Lone Wolf pasti akan mati. Qiu Yi memeriksa intisarinya dan menemukan bahwa itu hampir habis. Dia berteriak, semuanya, berusahalah lebih keras. Kami akan segera membunuh Lone Wolf. Ini adalah bandit terkenal yang bonafit. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jauh di kejauhan, pertarungan Xiao Chen dan Zhongli hampir mencapai akhir, saat ini sedang berada pada momen yang krusial. Sebelumnya, Lone Wolf telah bentrok langsung dengan teknik bela diri peringkat surga milik Xiao Chen, kembalinya naga Azure, yang telah menimbulkan luka mengerikan di dadanya. Luka ini meluas sampai ke perutnya, dan beberapa tulang patah. Darah menetes terus-menerus. Namun, terlepas dari semua ini, Lone Wolf masih ulet seperti sebelumnya. Dia melakukan serangan balik pada saat terakhir dan mendaratkan cakarnya pada Xiao Chen, menyebabkan Xiao Chen muntah seteguk darah. Keduanya terengah-engah saat mereka saling menatap dengan galak. Saat ini, mereka bersaing dalam kemauan. Tidak ada yang bisa bersantai sama sekali. Potongan cahaya pedang lautan petir. Xiao Chen menghempaskan kepalanya dengan tegas dan mengambil inisiatif menyerang. Dia dengan cepat mengirimkan 7 gambar pedang, yang terbagi menjadi total 21 gambar pedang dan mengelilingi Zhongli. Sial, sial, sial. Mata Zhongli berbinar saat dia menyeret tubuhnya yang terluka untuk memblokir ke-21 gambar pedang dengan paksa. Dia bahkan menyiapkan serangan balik lagi. Namun, Zhongli tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari teknik pedang ini. Lautan petir tiba-tiba terbentuk dan meledak ke arahnya, segera meledakkannya kembali. Mati. Cahaya pedang terbang dengan kecepatan kilat dari suatu tempat di lautan petir dan tiba dalam sekejap. Awan gelap tersebar, memungkinkan separuh bulan purnama mengintip. Secara kebetulan, saat cahaya bulan menyinari tempat itu lagi, ada kilatan warna merah, dan kepala Lone Wolf terbang. Xiao Chen menampakkan dirinya dan berbalik dengan lembut. Dia menyarungkan pedangnya dan menangkap kepalanya. Saat dia melihat tubuh tanpa kepala di tanah, dia mengeluarkan nafas tertahan di tubuhnya yang lelah. Saya akhirnya membunuhnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar kota air surgawi, Qiu Yi menyaksikan Lone Wolf perlahan jatuh. Dia mengungkapkan senyuman tipis saat dia menenangkan wajahnya yang tegang. Yang lain tidak bisa berhenti terengah-engah. Mereka semua mengalami luka di tubuh mereka sampai tingkat tertentu. Adapun intisari mereka sudah lama kehabisan tenaga dan telah mengonsumsi pil obat apapun yang mereka bisa. Pada titik ini, bahkan pil obat kelas atas tidak dapat sepenuhnya mengisi intisari mereka dalam sekejap. Mereka telah mengonsumsi terlalu banyak pil obat dalam waktu singkat dan telah membangun resistensi. Qiu Yi menyarungkan pedangnya dan berkata kepada Zhuo Ping yang juga kelelahan, kita telah mengeluarkan terlalu banyak intisari hari ini. Bagaimana kalau kita bersaing untuk mendapatkan bukti penyelesaian besok ketika kita sudah pulih? Zhuo Ping mengangguk lembut tanpa kata-kata setuju. Dia tidak memiliki banyak intisari yang tersisa, dan kondisinya saat ini sangat buruk. Sebelumnya, dia bertarung melawan Lone Wolf dengan kemauan murni. Pada saat ini, ketika mereka akhirnya rileks, mereka tidak lagi memiliki semangat juang. Mereka hanya bisa bersaing memperebutkan bukti penyelesaian besok. Segalanya berjalan sesuai rencana. Dengan sedikit tersenyum, Qiu Yi dengan puas menuju mayat Lone Wolf. Lalu, dia mengulurkan tangannya untuk melepaskan topeng Lone Wolf. Mari kita lihat seperti apa rupamu sebenarnya. Qiu Yi melepas topeng hitam Lone Wolf dengan sapuan cepat. Namun, saat melihat penampilan Lone Wolf, senyumannya langsung membeku.
Wajah yang tidak diharapkan oleh Qi Yuyi muncul. Dia berteriak dengan suara serak, bagaimana ini bisa terjadi? Ketika yang lain melihat pemandangan aneh ini, mereka segera datang untuk melihatnya. Wajah mereka pucat pasi, dan mereka berseru, Zhongli. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana ini mungkin? Ci. Di hadapan tatapan heran semua orang, mayat Lone Wolf menyusut dan akhirnya menjadi mayat serigala putih. Wajah Zhuoping merosot ketika dia berkata, kami telah dibodohi. Ini adalah inkarnasi eksternal yang unik pada ras setengah iblis. Kekuatan inkarnasi mereka akan sama dengan tubuh aslinya. Teknik ini sangat sulit untuk dilatih. Tanpa diduga, Lone Wolf telah mempelajarinya. Ekspresi Qi Yuyi menjadi dingin. Dia mengirimkan pedang Qi, memotong tubuh serigala putih menjadi dua. Xiao Chen itu pasti sudah mencurigai hal ini sebelumnya. Kita harus segera kembali. Niat membunuh menyebar di mata Qi Yuyi, membuatnya sedingin es dan menakutkan. Setelah mempersiapkan selama setengah bulan, melakukan semuanya dengan cermat, Qi Yuyi telah digagalkan pada saat-saat terakhir. Saat ini, suasana hatinya sedang buruk. Kelompok itu sudah kehabisan intisari, jadi mereka tidak berani terbang. Mereka hanya bisa bergegas menuju pusat kota dengan berjalan kaki. Sepanjang jalan, Qi Yuyi berkata dengan cemberut, pasti butuh waktu bagi mereka berdua untuk menentukan pemenangnya. Kami masih memiliki peluang. Memang benar seperti yang dikatakan Qi Yuyi. Ketika orang banyak sampai di kediaman tuan kota, mereka melihat Xiao Chen melepaskan cincin spasial dari tangan mayat tanpa kepala. Melihat tubuh tanpa kepala, Qi Yuyi awalnya tertegun. Kemudian, dia berteriak, Xiao Chen, kamu benar-benar berani. Anda telah mengetahui bahwa pria bertopeng itu adalah tiruan Lone Wolf. Tanpa diduga, Anda berani mempermainkan kami sebagai orang bodoh. Saat Qi Yuyi berbicara, dia mencoba menyalahkan Xiao Chen. Dia ingin menekan Xiao Chen dengan alasan. Xiao Chen mengira sekelompok orang ini akan bergegas. Dia mencari di tubuh Lone Wolf dengan santai dan menemukan sebuah manual rahasia. Kemudian, di depan mata semua orang yang sangat merah, dia menyimpannya. Bukan aku yang menipu kalian semua. Lone Wolf lah yang telah menipu kalian semua. Qi Yuyi dari Paviliun Bulan Purnama, jangan salah menuduh orang, jawab Xiao Chen dengan tenang dan santai. Qi Yuyi merasa sangat marah. Dia benci kalau dia tidak bisa menamparkan Xiao Chen sampai mati. Namun, dia telah menghabiskan terlalu banyak intisari dan tidak dapat bergerak dengan mudah. Dia hanya bisa berkata dengan dingin, Xiao Chen, sesuai perjanjian, tidak peduli siapa yang mendapatkan bukti penyelesaiannya, kami akan membagi harta di tubuh Lone Wolf. Xiao Chen tersenyum tanpa khawatir. Perjanjian siapa? Sejak kapan kamu bertanya padaku dan sejak kapan aku setuju? Ketika Qi Yuyi melihat sikap Xiao Chen, tidak mempedulikannya sama sekali. Kata-kata yang ingin dia ucapkan tersangkut di tenggorokannya, tidak terucapkan. Xiao Chen, tidak ada gunanya melanjutkan kepura-puraan ini. Anda sudah mendapatkan keuntungan, namun Anda masih melakukan ini. Cepat serahkan harta karun Lone Wolf. Kalau tidak, kamu bisa melupakan berjalan keluar dari kediaman tuan kota ini. Itu benar, serahkan harta Lone Wolf segera. Kami tidak akan mendesak Anda untuk meminta bukti penyelesaiannya. Kami sudah bersikap sangat baik padamu. Anda dapat mengambil bukti penyelesaian dan pergi. Namun, kamu harus meninggalkan harta karun Lone Wolf. Orang-orang dari sekte lain di sekitar mereka semua berbicara dengan nada kesal. Setelah sekian lama bekerja, mereka tak mau pulang dengan tangan kosong. Selain itu, Xiao Chen sendirian, dan budidayanya tidak tinggi. Jika dia bukan murid dari sekte langit tertinggi, mereka bahkan tidak akan repot-repot memberinya wajah dan membiarkan dia menyimpan bukti penyelesaiannya. Qi Yuyi dan Zhuoping saling bertukar pandang, memahami niat satu sama lain. Xiao Chen, karena kamu adalah murid sekte langit tertinggi, aku tidak akan mempersulitmu. Yang harus Anda lakukan adalah meninggalkan cincin spasial Lone Wolf dan manual rahasia itu. Setelah itu, kamu boleh pergi. Qi Yuyi berbicara terus terang dengan nada yakin. Ini sudah menjadi keuntungannya. Menurut pandangannya, jika Xiao Chen masih tidak menurut, maka Xiao Chen tidak bisa menyalahkannya karena kejam. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Kelompok orang ini sungguh lucu. Mereka tertipu oleh klon Lone Wolf dan tidak mendapatkan apapun. Tanpa diduga, mereka berlari menghampiri dan memerasnya. Mereka bahkan bersikap seperti itu dan berperilaku seolah-olah mereka sangat penyayang. Xiao Chen telah membunuh Lone Wolf sendirian. Sisanya tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka hanya memutarbalikkan logika demi kenyamanan mereka. Dia melangkah maju tanpa ekspresi. Kemudian dia melihat murid sekte yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tersembunyi. Dia berkata, saya membunuh Lone Wolf sendirian. Jika Anda ingin mendapatkan rampasan apapun dari Lone Wolf, lupakan saja. Qi Yuyi melepaskan niat membunuhnya tanpa menahan diri. Lalu dia menatap Xiao Chen dengan tatapan yang tidak bisa dibaca dan tersenyum dingin. Dengan kata lain, kamu tidak berniat untuk mematuhinya. Wajah cantik Zhuoping juga berubah menjadi seram.
Dia berkata, apa gunanya berbicara omong kosong dengannya? Kita harus melumpuhkannya dan mengambil semua yang dimilikinya. Gadis ini sangat kejam. Tidak disangka menurutku dia terlihat sopan dan sopan, pikir Xiao Chen dalam hati, merasa itu sangat disayangkan. Melihat kerumunan yang sangat ingin segera menyerang, Xiao Chen tertawa keras. Aku benar-benar ingin tahu apa yang memberimu keberanian untuk mengancamku seperti ini meskipun intisari hampir kehabisan tenaga. Intisari kami mungkin terkuras, tetapi begitu juga milik Anda. Apa menurutmu kita hanya udara? Apa menurutmu kamu bisa mengalahkan begitu banyak dari kami sendirian? Seseorang mengangkat pedang tajam dan memandang Xiao Chen dengan jijik. Selamat, kamu menjawab dengan benar. Di mataku, kamu saat ini bahkan tidak sebanding dengan udara. Xiao Chen tersenyum dingin dan langsung menyerang orang yang baru saja berbicara. Saat dia berlari, auranya berkembang. Vital Qi-nya melonjak di tubuhnya, membuat tanah bergetar di setiap langkahnya. Dia merobohkan dua penggarap yang berdiri di depan orang itu dengan ledakan yang keras, mematahkan separuh tulang mereka. Pendekatan ini membuat orang itu ngeri. Ketika dia melihat Xiao Chen tiba-tiba menyerbu, dia agak bingung. Dia baru mulai mengayunkan pedangnya ketika Xiao Chen tiba di hadapannya. Bisa. Xiao Chen menggunakan telapak tangannya sebagai pedang. Angin kencang bertiup saat pedang telapak tangannya mengenai pergelangan tangan orang itu. Suara patah tulang bergema, dan pedang itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Sebelum orang itu bisa berteriak, Xiao Chen mendaratkan serangan telapak tangan ke dada orang itu. Dengan menggunakan tidak lebih dari 30% dari 750 ton kekuatan vital Qi-nya, dia menghancurkan tulang orang itu dan menjatuhkannya mundur 100 meter. Ekspresi aneh muncul di mata Qi Yuyi dan Zuo Ping. Mereka dengan cepat bereaksi dan mengedarkan sisa-sisa intisari mereka untuk menyerang Xiao Chen. Setelah kebingungan awal, yang lain juga meraung dengan ganas dan menggunakan sisa intisari mereka yang tersisa untuk mengirimkan gelombang energi ke Xiao Chen. Xiao Chen menyilangkan tangan di depan dadanya, mengambil posisi naga tersembunyi harimau berjongkok sambil tersenyum dingin. Pedang Qi dan pedang Qi yang terbang ke arahnya mendarat di lengannya, menghasilkan bunyi dentang terus-menerus. Namun, gelombang kejut yang diakibatkannya tidak berhasil menggerakkan Xiao Chen bahkan satu langkah pun. Di tengah gelombang kejut, dua pedang Qi yang sangat tajam terbang ke arah Xiao Chen. Ini adalah serangan dari murid sekte dalam puncak paviliun bulan purnama dan sekte seribu misteri, Qi Yuyi dan Zuo Ping. Naga mendesis harimau mengaum. Xiao Chen membuka tangannya dan melepaskan momentum yang dia simpan. Dia memukul mundur keduanya seperti angin musim gugur yang meniup dedaunan yang berguguran. Landasan seorang kultivator adalah esensi atau intisari. Jika seorang kultivator kehabisan esensi atau intisari, mereka tidak akan berdaya. Para murid elit sebelum Xiao Chen saat ini berada dalam situasi seperti itu. Ketika mereka bertemu dengan Xiao Chen, yang memiliki tubuh fisik yang kuat, mereka seperti rumput di bawah kaki mereka. Brengsek, Qi Yuyi memuntahkan seteguk darah, merasa sangat cemberut. Dia tidak menyangka akan dipukuli dalam keadaan yang menyedihkan oleh karakter kecil dari sekte langit tertinggi. Dia menginjak tanah dengan keras, tidak peduli bahwa dia memaksakan kemampuannya untuk intisari. Dia mengirimkan sekuntum bunga cahaya pedang, mencoba menggunakan teknik untuk mematahkan kekuatan Xiao Chen, menggunakan teknik pedangnya yang indah untuk mengalahkannya. Sayangnya, Qi Yuyi terlalu naif. Ketika kesenjangan dalam kekuatan terlalu besar, tidak peduli betapa indahnya teknik pedang itu hanya hiasan dan tidak efektif, ada bentuk tanpa kekuatan apapun. Xiao Chen maju selangkah dan menendang keluar. Angin kencang bertiup dan menghancurkan teknik pedang Qi Yuyi. Kemudian, dia menginjakkan kakinya di wajah Qi Yuyi dan menjatuhkannya ke belakang. Wajah tampan Qi Yuyi langsung berubah, kini babak belur dan kelelahan. Siu, tepat pada saat ini, Qi pembunuh yang sangat tajam terbang dari belakang, bergerak sangat cepat. Zuo Ping dari Sekte Seribu Misteri memanfaatkan waktu Xiao Chen fokus pada Qi Yuyi untuk menyelinap di belakangnya. Kemudian dia menemukan sudut yang ideal untuk melancarkan serangan mendadak. Pedang Zuo Ping berkedip dengan cahaya dingin. Serangan itu datang dari sudut yang aneh dan segera menusuk punggung Xiao Chen. Setelah itu, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Xiao Chen tersenyum tipis. Dia sudah lama memperhatikan tindakan Zuo Ping dengan sense spiritualnya. Tidak disangka dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melakukan serangan diam-diam padanya. Dia berbalik dengan gesit, menghindari pedang itu. Kemudian dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju wajah cantik Zuo Ping tanpa mempedulikan kecantikannya. Zuo Ping menjerit kesakitan dan menutup hidungnya saat dia jatuh ke tanah. Dia berguling beberapa kali sebelum berhenti. Murid elit lainnya dari berbagai sekte tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah ketika mereka melihat kedua pemimpin mereka jatuh seperti itu.